Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Kalahkan Manchester City, Arsenal dinilai kirim sinyal kuat juara. Arsenal sukses mengalahkan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Ex-kiper Manchester United, Peter Schmeichel, menegaskan bahwa kemenangan kali ini berarti lebih dari sekedar 3 poin untuk Arsenal. Mereka mengirim pesan bahwa meriam London kandidat kuat juara. Pada musim lalu Arsenal disalip oleh City pada 6 pekan terakhir. Hari yang spesial buat Arsenal. Arsenal menang tipis 1-0 saat menjamu Manchester City di Emirates Stadium. Kemenangan ini sendiri mengakhiri puasa kemenangan di Premier League yang sudah berjalan 15 pertandingan. Mikel Arteta memuji penampilan cemerlang anak-anak asuhnya. Ini hasil yang spesial. Sudah lama sejak klub ini mengalahkan Manchester City, kami merasa hari ini bisa menjadi hari saat kami mengalahkan mereka. Tetapi kami butuh performa besar dari semua pemain dan kami menunjukkan itu, kata Arteta dikutip BBC. Walker ribut dengan pelatih Arsenal. Terjadi keributan di pinggir lapangan usai Arsenal mengalahkan Manchester City di Liga Inggris. Kyle Walker bersitegang dengan pelatih bola mati The Gunners, Nicolas Jover. ESPN melaporkan kejadian itu berawal dari Jover yang hendak mengajak Walker bersalaman usai laga, namun Walker menolak. Belum diketahui percakapan apa yang terjadi di antara keduanya, namun setelah itu Walker berbalik badan dan mendatangi Jover. Arsenal kalahkan Manchester City, Guardiola beri selamat. Arsenal berhasil mengakhiri rekor buruk menghadapi Manchester City di Premier League dengan meraih kemenangan. Pep Guardiola pun memberi ucapan selamat dan mengapresiasi kemenangan yang diraih anak asuh Mikel Arteta. Langkah Manchester City kalah 2 kali beruntun di Liga Inggris. Manchester City sudah menelan 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris musim ini. 2 kekalahan beruntun yang diderita Manchester City di Liga Inggris sebetulnya bukanlah hal baru. Namun mengingat betapa dikdayanya mereka, maka wajar bila orang lupa. Sebab kali terakhir mereka mengalami hal tersebut terjadi pada 2018. Brighton tampil lebih baik dari Liverpool. Brighton meraih hasil imbang 2-2 saat menjamu Liverpool di pekan ke-8 Liga Inggris. Manajer Roberto De Zerbi puas dengan hasil ini, namun menilai Kaoru, Mitoma, dan kawan-kawan harusnya bisa meraih kemenangan. Saya sungguh senang dengan penampilan tim kami, tetapi sebuah hasil yang hebat ketika tidak kalah dari Liverpool. Tapi jika melihat jalannya laga dan melihat siapa yang bermain lebih baik, saya pikir kami pantas mendapatkan lebih dari 1 poin, ujar De Zerbi kepada Sky Sport usai laga. Sulit hadapi mantan. Jurgen Klopp mengomentari hasil seri timnya di markas Brighton. Dia tak menyalahkan McAllister atas blundernya sebab tim lawan memang memberi pressing tinggi sepanjang pertandingan. Hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah membuat kesalahan melawan tim lama Anda dan kemudian kembali bermain seperti yang dia lakukan, kata Klopp soal blunder Alexis McAllister dilansir dari BBC. Alasan Messi takkan pulang ke Barcelona di Januari. Rumor peminjaman Lionel Messi ke Barcelona kembali santer usai Inter Miami gagal melaju ke playoff MLS. Namun ada sederet alasan yang membuat hal tersebut sulit terwujud. The Athletic melaporkan bahwa alasan yang paling utama adalah keluarga. Kandang Napoli tak lagi angker.
Musim lalu bersama pelatih Luciano Spalletti, Napoli meraih Scudetto Serie A dan mencapai babak perempat final Liga Champions. Musim itu Napoli sangat kuat di kandang. Namun musim ini bersama pelatih baru Rudi Garcia, semuanya seolah berubah. Musim ini Napoli seolah begitu mudah kalah di kandang. Musim ini karena mereka, Stadio Diego Armando Maradona tak lagi angker seperti musim sebelumnya. Palestina versus Israel memanas, UEFA bikin sikap begini. Konflik kembali memanas di Palestina dan Israel sejak akhir pekan lalu. Pada Senin 9 Oktober 2023, UEFA langsung membuat pernyataan menyikapi situasi yang terjadi. Dalam pernyataannya, UEFA akan menangguhkan semua pertandingan di Israel sampai beberapa pekan. Julian Draxler akui hijrah ke Qatar karena alasan finansial. Julian Draxler memilih untuk meninggalkan Paris Saint-Germain setelah musim panas tahun ini, setelah ia memahami bahwa kesempatannya akan terbatas di bawah arahan Luis Enrique. Ia memilih pindah ke Al Ahly, di mana ia akhirnya menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Julian Draxler kini mengakui bahwa dia memilih untuk meninggalkan Paris Saint-Germain dan Eropa bukan hanya karena dia tertarik untuk mengenal budaya baru, tetapi juga tergiur oleh penghasilan yang jauh lebih besar. Gregor Kobel ungkap rahasia kebangkitan Dortmund. Borussia Dortmund berhasil mempertahankan laju kemenangannya di Bundesliga saat mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Union Berlin 4-2. Gregor Kobel meyakini bahwa pidato Edin Terzic saat turun minum dan perubahan yang dilakukan di babak kedua membuat perbedaan. Di babak kedua, Dortmund mencetak 3 gol tambahan untuk meraih 3 poin. Kami memainkan pertandingan yang hebat di babak kedua dan tampil sangat baik. Pelatih berhasil meningkatkan semangat di ruang ganti saat turun minum, ujar Kobel. Tinggalkan DC United, Wayne Rooney beberkan rencananya. Wayne Rooney sudah meninggalkan posisinya sebagai manajer DC United pasca gagal membawa tim melaju ke playoff MLS. Rooney pun merasa mundurnya dia dari DC merupakan keputusan yang dibuat di waktu yang tepat. Dirinya merasa sudah memberikan segalanya guna membuat DC melaju ke playoff. Namun sayangnya hal itu tak terjadi. Meski demikian, sosok yang sempat memperkuat Everton mengklaim sangat menikmati karirnya di Washington sebagai pelatih dan pemain. Waza bakal segera kembali ke Inggris pasca berstatus bebas kontrak. Roberto De Zerbi, Brighton seharusnya bisa kalahkan Liverpool. Brighton dan Albion harus puas berbagi angka saat menjamu Liverpool pada lanjutan pertandingan pekan ke-8 Premier League yang digelar di Amex Stadium. The Seagulls hanya meraih hasil imbang 2-2. Manajer Roberto De Zerbi sendiri menilai Brighton seharusnya bisa meraih kemenangan pada laga tersebut, menilik penampilan apik mereka di sepanjang pertandingan. Meski demikian, De Zerbi mengaku tetap bersyukur karena Brighton berhasil mengamankan 1 poin saat menghadapi tim sekelas Reds. Jadi pahlawan Arsenal, Mikel Arteta puji Gabriel Martinelli. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan pujian bagi penampilan apik Gabriel Martinelli saat timnya mengalahkan Manchester City pada laga tadi malam. Mikel Arteta sendiri mengaku sangat terkesan dengan kemenangan tersebut. Keberhasilan ini menjadi kali kedua The Gunners mengalahkan City musim ini setelah sebelumnya menumbangkan mereka di laga Community Shield. Martinelli melakukan upaya besar untuk bisa bermain. Tidak ada yang percaya bahwa ia bisa melakukannya. Namun ia berada di sana dan tampil luar biasa, ujar Arteta. Hati-hati dengan Big Ange, Tottenham Hotspur sedang dejavu juara 1960. Masih terlalu dini membicarakan siapa yang akan keluar sebagai juara Liga Premier Inggris musim 2023-2024. Namun, jika sampai kejadian, semisal Tottenham Hotspur kampiun, maka bakal jadi kejutan besar di kompetisi negeri Ratu Elizabeth.
Spurs, polesan Big Ange, berada di track yang tepat untuk menyudahi dominasi Manchester City. Usai membawa Spurs mencatatkan start terbaik Liga sejak musim 1960-1961, Ange meyakini para pemainnya punya tekad kuat untuk mengubah takdir mereka yang sudah bertahun-tahun puasa gelar juara. Erik ten Hag kena marah legenda MU gara-gara mau jual McTominay. Legenda Manchester United yaitu Peter Schmeichel menyemprot langkah Erik ten Hag yang sempat ingin menjual Scott McTominay musim panas kemarin. Terkait peran McTominay sebagai super sub di laga melawan Brentford, Schmeichel memuji habis penampilan gelandang 26 tahun tersebut. Schmeichel tak habis pikir pemain dengan kemampuan serba bisa seperti McTominay sempat ingin dijual oleh Erik ten Hag. Saya tidak paham apa yang Ten Hag lakukan. Scott McTominay masuk dalam daftar jual sepanjang musim panas kemarin, dan saya tidak mengerti akan hal itu, ujar Schmeichel. Dipermalukan Fiorentina, Rudi Garcia berang. Napoli lagi-lagi dihadapkan hasil minor setelah mereka dikandaskan oleh Fiorentina di ajang Serie A. Sang tuan rumah menyerah dengan skor 3-1. Pelatih Rudi Garcia menilai bukan masalah taktis yang menjadi biang kerok, melainkan para pemainnya tidak mempunyai mentalitas dan sikap. Garcia mengatakan anak asuhnya tampil kurang agresif di sepanjang pertandingan, mengingat ia yakin ini adalah masalah psikologis. Pelatih asal Prancis tersebut berniat untuk menemukan kembali keganasan Napoli. Olivier Giroud bakal pajang jersey Mike Maignan usai jadi kiper dadakan AC Milan. Laga Genoa versus AC Milan di pekan ke-8 Liga Italia 2023-2024 tampaknya jadi momen paling berkesan bagi Olivier Giroud karena dirinya jadi kiper dadakan dalam laga itu. Giroud pun mengenakan jersey kiper milik Maignan. Siapa sangka penyerang asal Prancis itu melakukan tugasnya dengan baik di bawah mistar gawang. Dia melakukan penyelamatan krusial di menit-menit akhir. Usai pertandingan, Giroud mengatakan bahwa dia akan menyimpan jersey tersebut dan bakal memajangnya dengan bingkai. Makin mirip Ronaldo, Jude Bellingham punya julukan baru. Real Madrid telah memiliki primadona baru dalam diri Jude Bellingham. Bellingham sukses mengukir 8 gol dari 8 laga pertamanya bersama El Real di Liga Spanyol musim ini. Dikutip Mundo Deportivo, beberapa rekan setimnya sudah memberikan nama baru untuknya. Beberapa di antaranya juga sudah mulai membandingkannya dengan Ronaldo. Mereka membuat julukan baru yaitu CR Bellingham. Panggilan yang tentunya bakal membuat para Madridista semakin cinta dengan jebolan Akademi Birmingham tersebut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!